Hello everyone, how are you? Untuk hari ini kita akan belajar descriptive text atau teks deskriptif. Do you remember what we learned a week ago? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang describing person. Nah, jika describing person itu kalimat-kalimatnya kita gabungkan, maka akan membentuk paragraf. Dan paragraf itulah yang dinamakan descriptive text. Then, what is descriptive? Lalu, apa sih descriptive text itu? Descriptive text is a kind of text that describes something or person in particular or details. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan sesuatu atau seseorang secara terperinci. Selanjutnya, apa sih tujuan dari descriptive text ini? The purpose of descriptive text is to give information and describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Tujuan dari descriptive text adalah untuk memberikan informasi dan menggambarkan seseorang atau benda secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Selanjutnya ada object of writing atau objek penulisan dalam teks deskriptif. Nah, biasanya dalam teks deskriptif ini menceritakan tentang yang pertama itu people around us atau orang-orang di sekitar kita. Yang kedua things around us atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Yang ketiga tourism place, city, or country. Nah, biasanya ini adalah kota wisata. Yang keempat company profile atau profil dari perusahaan, dan yang kelima atau yang terakhir ada biography of famous or successful person atau biografi dari orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang sukses. Selanjutnya adalah the generic structure of descriptive text. Nah, pada descriptive text terdapat dua generic structure. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description. Untuk identification, itu merupakan introducing where or who is the subject is being described, atau memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Lalu, generic structure yang kedua adalah description, yaitu describe parts, qualities, and the character of the person, place, or thing to be described, atau mendeskripsikan bagian, kualitas, dan karakter dari person atau dari orang atau dari place, tempat, atau hal yang ingin dideskripsikan. Poin penting selanjutnya dalam penulisan teks deskriptif adalah grammatical features atau fitur-fitur tata bahasa. Yang pertama adalah focus on specific participant, yang mana kita harus fokus pada hal atau orang yang kita deskripsikan. Yang kedua adalah it usually use simple present tense in sentence. Biasanya menggunakan simple present tense dalam kalimatnya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, simple present tense. Nah, pada descriptive text ini kita menggunakan simple present tense, subject plus verb 1 plus the rest of sentence. Yang ketiga adalah it usually use some adjective in many sentence. Biasanya menggunakan adjective, kata sifat, dalam kalimatnya. Jadi, perlu diingat saat menuliskan teks deskriptif, kita menggunakan tiga hal yang ada di grammatical features.
Pada bagian ini kita akan mereview pembelajaran kita sebelumnya, yaitu describing person atau mendeskripsikan seseorang. Di sini ada 3 dalam mendeskripsikan orang, yaitu pertama person identity, yang kedua what does he or she look like, yang ketiga adalah what his or her personality. Untuk person identity atau identitas orang, yang pertama kita adalah menyebutkan namanya. His or her name is, misalnya namanya Tania. Her name is Tania. Or misalnya namanya Daniel. His name is Daniel. Kita menyebutkan namanya dulu, lalu yang kedua, he or she blank blank blank. Contoh, he is 12 years old. He is 13 years old. Untuk menyebutkan umurnya. Sedangkan untuk menyebutkan asalnya kita menggunakan is from. Contoh, he is from Jakarta. Or she is from England. She is from Indonesia. Nah, untuk menyebutkan bahasanya, kita menggunakan he speak or she speak. She speak Indonesian. He speaks English. Untuk tempat tinggalnya, live in. Lives in. He live in Jakarta. Lalu biasanya dalam mendeskripsikan seseorang kita menuliskan hobi mereka. Di sini kita menggunakan kata likes atau suka. Contoh, she likes reading. Kalau misalnya mereka tidak suka menggunakan doesn't like. He doesn't like cooking. Next, what does he or she look like? Nah, di sini ada he or she subjeknya seperti yang tadi. He is tall misalnya. Lalu she is skinny. Then she has long hair. He has brown hair. Dan yang terakhir, she has blue eyes. Misalnya seperti itu. Dan untuk mendeskripsikan personality atau kata sifatnya, what his or her personality, kita menggunakan he is or she is, lalu personality-nya misalnya he is smart. Contoh pertama di sini kita menggunakan public figure. He is Daniel Jacob Radcliffe. Maybe sebagian dari kalian ada yang tahu, he is the main character of Harry Potter. Di pojok slide ini ada note kecil, ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu specific participant berwarna kuning. Jadi yang di teks utama ini ada yang berwarna kuning, itu merupakan specific participant. Nah, untuk simple present tense, kalimatnya ditandai dengan warna putih. Untuk adjective diwarnai dengan warna coklat. Now, time to read. Daniel Jacob Radcliffe was born in Fulham, London, 23 July 1989. His nickname is Dan. He is the only child of Alan Radcliffe and Marcia Grisham. Ini merupakan paragraf yang pertama, itu disebut identification. Okay, next. Dan has white skin, dark brown hair, blue eyes, and pointed nose. His age is about 168 centimeters. He is a loyal, shy, and humorous person. He is also intelligent and somewhat mysterious. He loves football, Formula One racing, and gymnastics. Nah, paragraf kedua ini disebut description atau kalimat yang mendeskripsikan bagian-bagian badan atau penampilan serta personality atau sifatnya seseorang yang kita sedang deskripsikan. Contoh kedua adalah animation karakter. Di sini Miss ngambil Doraemon, kalian pasti tahu. Yang pertama adalah identification dulu. Doraemon is a cartoon character. Kita perkenalkan dulu si Doraemon ini merupakan salah satu karakter dari kartun. Selanjutnya description. It is a robot which look like cat. Its color is blue. Doraemon has a magical pocket on his stomach
which we can take out many magical and amazing tools. Doraemon likes dorayaki very much. That is his favorite food. He eats dorayaki every day. Doraemon is very kind and helpful. He always helps Nobita, his friend, to solve the problem in his life. Nah, ini seperti slide yang tadi, di pojok bawahnya ada note kecil untuk membantu kalian mengetahui bahwa yang berwarna biru muda itu merupakan specific participant, untuk yang berwarna biru tua itu merupakan simple present tense, dan yang berwarna merah adalah adjective. Jadi seperti magical, amazing, very kind, helpful itu merupakan adjective karena berwarna merah. Untuk yang biru tua, misalnya, Doraemon likes dorayaki very much. Itu merupakan simple present tense. Sedangkan yang berwarna biru muda, Doraemon itu spesifik partisipan karena kita sedang fokus kepada menceritakan si Doraemon tersebut. Contoh ketiga dari descriptive text yang bisa jelaskan adalah family member. Di sini bisa ngambil my cousin. Pertama kita masuk dulu ke identification. I have a cousin. His name is Andy. Kita perkenalkan dulu. Aku punya sepupu. Namanya Andy. Lalu masuk ke description. Di sini mulai mendeskripsikan seperti apa sih si Andy. Nah, he has black eyes, curly hair, and cute face. He studied in Big Junior High School. His school is in a noisy city. After school, he always play with me in the garden. Andy is kind and cheerful. He always share his food or toys with me. I hope we always together and be a good friend forever. Seperti contoh teks deskriptif sebelumnya, Miss menggunakan note di slide pojok bawah untuk memudahkan kalian mengetahui grammatical feature dalam descriptive text. Di sini yang hijau namanya specific participant. Di sini berarti ada Andy, he, Andy, he. Nah, specific participant ini adalah orang yang sedang kita bicarakan. Jadi kita nggak out of topic. Di sini kita tetap menceritakan si Andy sampai ke paragraf terakhir. Lalu simple present tense itu yang berwarna hitam. Contoh, I hope we always together. Ini merupakan contoh dari simple present tense. Atau he has black eyes. Itu simple present tense juga. Dan yang ketiga adalah adjective. Adjective ditunjukkan dengan tinta yang berwarna orange. Contoh, black, curly, cute, big, noisy, kind, cheerful. Itu merupakan kata-kata sifat menggunakan tinta yang berwarna orange. Nah, sekian penjelasan tentang descriptive text. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa tanyakan pada Miss. Thank you and goodbye semuanya.